Udah resmi nih ya, ini berita fresh from the oven. PHK besar-besaran terus-menerus terjadi. Ribuan orang di PHK setiap bulannya di negara Malaysia. Itu bakal banyak yang berdarah guys, bakal banyak yang mati, bakal banyak yang kehilangan pekerjaan. Krisis ekonomi di Malaysia saat ini bukan saja dikarenakan dampak kenaikan bahan bakar minyak ataupun kekosongan pasokan beras, tetapi akibat populasi warga Bangladesh yang sudah menjamur seperti parasit di setiap kota di Malaysia. Guys, ini parah banget teman-teman. Di negara tetangga kita, Malaysia, saat ini sedang terjadi kerusuhan. Ya teman-teman, ini kerusuhan bahkan sampai hampir saja jadi perang teman-teman. Wah, kok bisa? Ini berawal teman-teman dari ulah pemerintahnya sendiri yang salah dalam mengatur negara dengan mengizinkan seluas-luasnya pintu Malaysia dibuka untuk para imigran dari Bangladesh, India dan juga Pakistan. Ya teman-teman, di sini para warga Malaysia yang sudah tidak bisa lagi menolerir perilaku barbar dan juga mungkin ini perilaku yang kurang cocok dengan kultur orang Melayu, ini akhirnya melakukan demonstrasi, melakukan sweeping orang-orang Bangladesh. Nah, tentu teman-teman terjadi gesekan di sini. Orang-orang Melayu menuntut pemerintahnya untuk memecat, untuk mengusir para imigran Bangladesh. Di sisi lain, pemerintah Malaysia sangat memerlukan tenaga kerja murah dari Bangladesh karena kalau nggak ada orang Bangladesh, perkebunan Malaysia, pertanian Malaysia, konstruksi jalan Malaysia tidak ada yang mengerjakan. Karena, mohon maaf, harus kita akui dan harus saya sebutkan, orang-orang muda, anak-anak muda Malaysia tidak mau teman-teman mengotori tangannya dengan lumpur, dengan bau sawit, dengan bau konstruksi. Alhasil, pekerjaan kasar itu memang menggunakan para pekerja dari Bangladesh, India, dan juga Pakistan. Nah, mereka yang sudah kuat, teman-teman, dan jumlahnya sangat banyak sekali di Malaysia, kurang lebih hampir 3 juta, teman-teman. Bandingkan dengan negara-negara lain, ya, Indonesia sendiri nggak sebanyak itu. Indonesia yang sangat luas, jauh sedikit, teman-teman, karena kita mengkontrol ketat para imigran. Ini Malaysia 3 juta, dan sudah tebak teman-teman, mereka melawan balik. Migran Pakistan, India, Bangladesh, mereka tidak kabur, mereka berani melawan orang-orang Melayu dan saya takutkan, ya, yang saya takutkan orang Melayu lah yang nanti bakal diusir. Wah, kok bisa bang? Bisa, lihat Singapura, itu orang Melayu di sana, teman-teman, sudah diusir. Mereka sudah hidup di pinggiran, di kota pinggir banget di Singapura. Baru kita bisa ketemu komunitas Malaysia. Itu mereka dulu menguasai Singapura, tapi malas. Akhirnya, ya teman-teman, dikuasai oleh orang-orang imigran dari China. Dan terbentuklah negara Singapura. Jadi bukan tidak mungkin teman-teman, nanti bakal ada negara India, ya, federasi di Malaysia. Wah, kita mending simak dulu sekios apa sih situasi di Malaysia saat ini. Yuk teman-teman, kita simak dulu informasi selengkapnya. Udah resmi nih ya, ini berita fresh from the oven. PHK besar-besaran terus-menerus terjadi. Ribuan orang di PHK setiap bulannya di negara Malaysia. Itu bakal banyak yang berdarah guys, bakal banyak yang mati, bakal banyak yang kehilangan pekerjaan. Krisis ekonomi di Malaysia saat ini bukan saja dikarenakan dampak kenaikan bahan bakar minyak ataupun kekosongan pasokan beras, tetapi akibat populasi warga Bangladesh yang sudah menjamur seperti parasit di setiap kota di Malaysia. Ribuan warga Malaysia turun ke jalan protes menuntut pemerintah kerajaan Malaysia agar mengusir warga Bangladesh. Jabatan Imigresen Malaysia JIM merekodkan seramai 803,332 pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS aktif warga Bangladesh di negara ini sehingga 30 Jun lalu. Ini negara Malaysia ataupun negara Bangladesh?
Hari ini penuh penjagaan di dalam Malaysia, penuh dengan warga Bangladesh dan warga asing. Saya nak tanya rakan-rakan Malaysia lah ni. Lepas ni, kita boleh buat serbuan mengejut di Selayang, Rawang dan pelbagai lagi kawasan yang menjadi lubuk pendatang asing ni semua. Jangan lagi bagi muka pada mereka. Mereka sudah lama merampas hak penduduk tempatan dan bersikap biadab terhadap rakyat kita. Ini saatnya kita kembalikan hak kita. Tapi jangan lupa, tangkap dan hukum dah peniaga-peniaga, ahli politik dan mana-mana pihak yang khianat dengan menggajikan pekerja asing secara haram dan berkomplot melindungi pendatang asing. Tetapi adakah Kementerian Berhormat sedar bahawasanya sekarang ini isunya bukan lagi Alibaba tetapi Alibangla, di mana kita bukan lagi bersaing antara sesama masyarakat Malaysia, tetapi kita bersaing dengan mereka yang bukan warga negara. Dahulunya mereka berkunjung di tempat kita hanya sebagai buruh kasar, tetapi sekarang ini mereka telah berusaha menjadi pengusaha. Jika perekonomian negara Malaysia semakin hancur, maka itu akan menguntungkan bagi ekonomi di Indonesia. Meski saat ini nilai rupiah menurun dan nilai ringgit Malaysia naik. Kalau Malaysia tambah hancur, Indonesia malah untung. Kenapa? GDP Indonesia ketika Malaysia makin nyungsep di tahun 2026, Indonesia kebalikannya. Yang jelas dengan turunnya nilai rupiah, pertama, dari segi pelancongan, transportasi, penerbangan, jadi banyak wisatawan masuk ke Indonesia. Indonesia tetap menjual barang dengan harga yang sama. Oh, RM1, satu digit di Malaysia, 4 digit di Indonesia, 4,350. Tapi dia tak pernah tahu dengan nominal yang segitu sama dapatnya dengan Indonesia. Jadi kondisi ekonomi suatu negara tidak bisa dinilai hanya dari tukar mata uang. Ada banyak faktor lain yang dilihat. Malaysia sekarang bukan lagi disebut negara kaya, tetapi negara yang punya banyak hutang, negara Bangladesh kedua. Kalau emang orang Malaysia itu kaya raya, nggak mungkin jadi urutan kedua penghutang isi rumah terbesar setelah Thailand. Hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Rakyat kita sendiri pun tak ada kerja tau sebab masuk diorang. Sebab masuk orang luar ni kan. So saya memang tak agree lah benda ni. Memang langsung tak agree. Saya rasa tak masuk akal lah benda ni. Tak tahu lah, saya tak tahu nak cakap pasal tak masuk akal langsung. Jadi Bangladesh lah. Tak jadi Malaysia, jadi Bangladesh. So apa pandangannya? Saya rasa tu macam membuatkan negara kita lebih, dia punya ekonomi lebih jatuh lah sebenarnya. Sebab apa? Kita beri duit tu pada dia orang. Jadi dia orang bukannya belanja di sini, belanja di luar. Malaysia saat ini menghadapi tantangan berlapis, termasuk krisis pangan, beras, akibat penurunan rasio swasembada, potensi krisis energi akibat kenaikan harga bahan bakar global, serta tekanan fiskal karena lonjakan populasi penduduk Bangladesh, Nepal dan Rohingya yang bekerja di Malaysia. Krisis ini juga diperparah oleh tantangan struktural ekonomi, kenaikan harga bahan bangunan, dan isu ketahanan air. Situasi pengungsi Bangladesh dan Rohingya, baik yang berada di kamp-kamp Bangladesh maupun yang menuju Malaysia, terus mengalami dinamika yang signifikan. Hingga pertengahan 2026, Bangladesh menampung lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Malaysia tetap menjadi negara tujuan utama bagi pengungsi Bangladesh dan Rohingya yang mencari kehidupan lebih baik, seringkali karena faktor kesamaan agama, Muslim. Lonjakan jumlah pekerja migran asal Bangladesh di Malaysia telah memicu berbagai krisis, isu sosial dan ekonomi yang signifikan. Kondisi ini bahkan memunculkan istilah Malaydes di media sosial, yang merujuk pada banyaknya warga Bangladesh di Malaysia. Hingga akhir Juni 2025, tercatat lebih dari 800.000 warga Bangladesh memegang izin kerja sementara aktif, menjadikan mereka kelompok pekerja asing terdaftar terbesar di Malaysia. Meskipun Malaysia membutuhkan tenaga kerja asing, terutama setelah kebijakan pengurangan TKI, besarnya jumlah kedatangan menyebabkan isu serius.
Isu mengenai populasi pekerja Bangladesh di Malaysia merupakan topik yang kompleks dan sering memicu perdebatan di masyarakat. Meskipun banyak pekerja Bangladesh berkontribusi penting di sektor-sektor ekonomi utama, ada pula kekhawatiran dan ketegangan yang muncul. Sentimen di masyarakat Malaysia cukup beragam, di mana ada yang mengakui peran pekerja asing dalam pembangunan ekonomi, sementara yang lain merasa khawatir dengan jumlah mereka. Berdasarkan data terkini hingga awal 2026, asumsi bahwa ekonomi Malaysia hancur dan menguntungkan Indonesia sepenuhnya akurat. Situasi krisis di Malaysia secara otomatis menguntungkan Indonesia secara drastis. Namun, dalam konteks investasi, tercatat bahwa aliran modal dari Malaysia ke Indonesia meningkat, yang berpotensi positif bagi Indonesia. Secara keseluruhan, tantangan ekonomi di Malaysia lebih bersifat melambat di tengah tantangan global, bukan hancur, sehingga dampaknya terhadap Indonesia lebih bersifat kompetitif dan kolaboratif, bukan keuntungan sepihak yang besar. Ya, teman-teman, sudah kita simak ya yang terjadi di Malaysia saat ini. Tentu kita berharap tidak terjadi kerusuhan karena mau tidak mau, ya kalau misalnya Malaysia rusuh, efek dominonya pasti juga akan berimbas kepada Indonesia. Tapi ya agak disayangkan juga teman-teman, dan mungkin teman-teman kita di Malaysia juga beranggapan sama. Ini pemerintahnya sudah salah besar teman-teman dalam mengelola pemerintah, dalam mengelola negara. Mereka membuka pintu seluas-luasnya untuk para imigran. Nah, setelah para imigran itu datang ke Malaysia, menetap, beranak pinak, teman-teman, ternyata tidak bisa dikontrol. Mereka yang awalnya datang untuk bekerja kasar, buruh bangunan, buruh pabrik, misalnya buruh perkebunan, sekarang teman-teman buka toko. Mereka sekarang jadi tuan tanah. Dan yang nyari kerja malah orang Melayu. Wah, kan sedih juga. Mereka mau mengusir, ya mereka, para imigran juga tidak salah. Mereka cuman ya menguntungkan hidup bekerja sekuat tenaga. Yang perbedaannya, para imigran gak malas. Itulah teman-teman. Jadi kalian juga loh nggak boleh malas ya teman-teman. Mau sesulit apapun hidup, kerjalah kerja. Oke teman-teman, itu mungkin informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.